Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwantenipun pundi saya jauh-jauh dari Jawa Tengah. Salamnya terbungkus dengan masker, tapi lebih berkah, tapi tolong dijawab ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu barakatan isra'an wa mi'rajan nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil isra' minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa urija ila sama'il ula bisidratil muntaha wal mustawa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-fadilah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabirah illa 'alal khashiyin. Sadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salatu fa in saluhat saluha sa'iru amalihi fa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Usikum ibadallah wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Fadilatil ulama wa hadratal ulama bijamiyatin nahdlatil ulama ahlus sunnatin wal jamaah. Hadratal ulama syekhina al-kurama wal umar fi hadzal majlis tasyakkur Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi majlisina hada min maqamina mafal fadilah Kejiwan Kecamatan Sukan Kabupaten Cirebon Jawa Barat, melalui kegiatan yang sangat barokah dalu niki. Alhamdulillah Allah memboyong saya dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Barat, tepatnya di desa Kejiwan Dukuh. Saya lupa dukuhannya. Terutama kepanggih para alim ulama ugi para kiai kiai sepuh kita ingkang wonten lingkungan desa Kejiwan, terutama keluarga besar Jamiah Nahdlatul Ulama untuk ranting Kejiwan. Barangkali ugi majelis wakil cabang akan ada yang hadir, terutama penghormatan agung Bapak
Majelis Ulama Indonesia untuk Kejiwan Romo Ki Haji Kelalen, insyaallah, dan juga keluarga besar Jamiah Pemerintah Al-Umara Hukum Bil Fadilah, Bapakku beserta keluarga besar pejabat pemerintah desa, Bapak BPD LPMD dan seluruh RT dan RW Manunggal 1, dan juga para kaula muda yang kami hormati, dan juga barisan Ansor Serbaguna Banser. Rupa-rupanya saya melihat ada Banser yang hadir, dan juga panitia penyelenggara malam Tasyakur Isra wal Mi'raj yang pada malam ini terwujud nyata silaturahmi kula saking Jawa Tengah menuju ke Jawa Barat. Pilih Islam adalah ngremboko, bahasa Jawa Tengah niki adalah maju. Niki mungkin akidah dan akhlakul karimahipun Rasulullah SAW sampun diterima ikhlas oleh masyarakat Kejiwan. Sebagai contoh ikan sangat luar biasa, masjid panjenengan bagus. Lebih-lebih identitas daripada masjid adalah ada beduk yang istimewa. Inilah tinggalanipun para aulia ilmu qarrabin wal qurubiyyin wasadatina sufyatil muhaqqiqin. Maka untuk itu kula hadir tengriki sedikit ingin menyampaikan tema yang ada di belakang saya adalah Isra dan Mi'raj. Tapi tidak kalah pentingnya tadi, Masya Allah, mengena di hati saya, mengena di hati gulu, mengena di hati gula. Saya langsung hati gulu Jawa Tengah, hati gula beriki. Apa itu? Masya Allah, peringatan dari Majelis Ulama untuk anak-anak kecil-kecil. Di sini dikatakan anak lembut-lembut. Okay. Anak kecil-kecil dan anak lembut-lembut, supaya dipikirkan bisa menjadi anak generasi penerus Indonesia untuk masyarakat Kejiwan. Niki memang pokok kiai, pokok sangat Pak Lurah, Pak Guru. Karena keterwujudan bumi dunia niki adalah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa tertera awal pertama. Niki menawi masyarakat tidak mengetahui maksud tafsir ketuhanan yang Maha Esa, akan hilang dari sendirinya. Karena anak keturunan kita bukan kepingin menjadi anak soleh, bukan kepingin menjadi anak yang solehah, karena betul ikut memekarkan ilmu yang bermanfaat. Menes Pak Kiai menyatakan wis kupingnya ditindik, rambutnya abang-abang. Kalau memang seperti ini terus dilakukan, kampung-kampung kita menikah kehilangan barokah, barokahnya habis. Menawi ingin kampung ini dados barokah, ilmu sing bermanfaat wujudkan nyata, dipun wujudaken. Wujudipun sing seperti apa wujudan niku? Madrasah berdiri, TPQ berdiri, masjid memang sampun berdiri lebih lama, musala berdiri lebih lama. Tapi entah apa maksud TPQ maupun madrasah agak sepi, sing dipun khawatirkan karyawan-karyawati masjid niki sinten, kecuali dengan anak-anak kita niki ingkang dados protokoler kegiatan majelis taklim di rumah masing-masing. Tiang sepuhe memikirkan anaknya ben pinter iki kepripun, bapak ibune memikirkan anaknya biar tahu membopong kitab suci Al-Quran.
yang sepuh jalan mewah SD biar tahu anak ini ngerti kitab kecil mulai di bawah Quran ada kitab turutan mulai kitab kecil yang dikenalkan adalah untuk mengenal masalah juz amma yatasaalun sampai ke bawah namanya adalah kalimat pendek-pendek yaitu dikatakan al-mufassal seperti amma yatasaalun was-samaa'i wat-tariq wan-najmu was-saqib wadduha wal-laili idza saja wasyamsi wadduhaha. Niki kalimat mufassal harus dikenal oleh anak-anak keturunan kita mulai dari anak kampung sampai ngantos jadi anak kota. Anak kota bisa menjadi anak kampung menjadi anak kota, dan juga menjadi anak-anak istimewa di pusat Jakarta. Sebab nek anak iki sampun alim sampun pinter tidak akan bisa minder menghadapi di mana-mana. Mohon maaf niki langsung ketemu judul. Jadi Allah Ta'ala memberikan contoh. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina Allah. Iki ayat temenan boten ayat-ayatan. Walladzina kafaru coba diawali saja, insya Allah Allah satu kali sudah menghilangkan dosa, dua kali dua dosa, tiga kali tiga dosa. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha Tadi panitia ngomong setelah pengajian ibadahnya maju apa enggak? Sampean yang bicarakan, dibuktikan setelah pengajian ini pengajiannya tambah mundur atau tambah maju wong ibadah? Maju pemundur. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha coro pesantren. Walladzina lan wong-wong akeh. Coro Pak Kiai-kiai di pondok pesantren. Wong akeh di mana? Karena yang pidato ini di Kejiwan. Wong akeh yang ada di wilayah Kejiwan. Walladzina lan wong-wong akeh utawi wong-wong akeh. Wong akeh iku kafaru tingkah lakune benci sapa wong akeh. Wa kadzabu wong akeh iku padha dusta goroh. Ora percaya, mboten percaya bi ayatina kelawan ayatnya Allah, kitab suci Al-Qur'an 30 juz tidak dipelajari. Sinten sing merasa meninggalkan pembelajaran Al-Qur'an sampai pun bibirnya, lidahnya, hatinya tidak tersengat dengan ayat Allah. Ulaika ashabun nar. Ulaika utawi mengkono perilaku ning manungsa sing wong iku mau bener-bener benci karo ayat Allah.
ulaika ashabun nar. Wong-wong iku sing benci ayat Allah, benci Al-Quran, benci ibadah, benci sholat, benci berpuasa, benci zakat, benci beramal. Ashabun nar, wong-wong iku sanggup menerima ancaman Allah yang namanya neraka. Kalau orang itu sudah diancam Allah di neraka, hum fiha khalidun. Kelompok-kelompok wong sing di neraka tidak ada satu ampunan. Dia masuk di dalam neraka tidak bisa akan kembali kebaikannya. Gara-gara musyrik, gara-gara adalah dusta kepada ayat Allah. Lah, pengumuman ikhlas seperti ini seperti apa? Syaratnya bareng krungu pengajian seperti ini menyesal. Oh, aku bodoh. Nek cara Batak, oh, aku bener goblokin ma'al dololi. Aku ora bisa. Aku ora bisa. Primen ya, kuli ora bisa wong Tegal. Nggih. Duka mriki sing kados pundi lah. Primen ya kedarung goblok kaya kiye. Nek wis goblok kaya kita, tapi alhamdulillah hatinya berjiwa tinggi. Perasaannya kita mau mondok sudah tua, mau sekolah sudah tidak bisa. Siapa yang mau jadi jembatan? Anak keturunannya biar menjadi anak yang berakhlakul karimah, sing lembut-lembut dari bagian. Si kecil-kecil ini sebagai contoh. Subulhum julhat. Dia ada sebagai pemuda kemajuan zaman sing bertanggung jawab. Siapakah nanti yang jadi ulama? Sinten sing arep dadi kiai, sinten sing arep dadi ustaz, sinten sing bakal ganti ulama kiai kampung, lan sinten besok sing bakal jadi presiden Republik Indonesia. Ya anak kecil lembut itu sing dadi sebagai akan penggantinya. Siapa yang menjadi TNI, tentara nasional, sinten sing jadi polisi, sinten kan nanti jadi paku di masyarakat, harus mencapai ilmu sing bermanfaat. Nek mboten kedah ilmu sing bermanfaat, si kuwatirake bumi ini dadi cangkang. Kados niku nggih. Loh. Saya rada keras sithik, mohon maaf nggih. Sampeyan nunggu-nunggu kula nggih. Nunggu saking Batang. Nunggu pengajian. Sampun bangun nunggu kula. Berapa bulan? Kapan ya kiai ini bisa teka? Bukti kenyataan ini kalau dugi ditunggu sampai hadir. Berapa jam nunggu kulo? Alhamdulillah saya hadir. Saya berjanji dengan Pak Haji Muhaimin, saya insya Allah datang jam 9. Sebelum jam 9 kelompok dugi. Belajar disiplin. Tapi kalau ngomong insya Allah jam itu dugi, ternyata jam 12 baru hadir pengajian bubar. Saya nggak punya niat itu. Alhamdulillah ternyata ibu ditunggu temenan ya Bu. Allahumma. Kesel boten. Boten. Sekian lama kamu menunggu atas kedatanganku. Memang saya datang waktunya menjadi penceramah pengajian. Silakan, kalau memang ditunggu, tunggulah. Ditunggu sampai selesai. Sampai selesai. Estu, saya bangganya gini. Saya mendengar Pak Bu ikut hadir, walaupun dalam keadaan masa pandemi. Dari kata corona, corona bukan corona. COVID-19 melanda dunia, bukan hanya Indonesia, dalam negeri maupun luar negeri. Walaupun isu pertama dari Wuhan, Cina,
Tapi ternyata bukti dan kenyataan penyakit wabah yang seperti ini, alhamdulillah di desa Kejiwan aman, selamat. Berdasarkan apa? Kalau orang selama hidup di bumi ini mengenal nama asma Allah, Allah masih memberikan suatu penghormatan, bukan gampang sebagai penyakit gedebluk. Sore loro esok mati, esok loro sore mati, ancaman berat. Tapi kenapa wontenipun kata bahasa corona COVID-19 ternyata orang-orangnya masih diberikan berkah oleh Allah? Karena apa? Panjenengan termasuk golongan kelompok punya jamiah waqiah leres, jamiah hadiyuh, tahlil, istighosah. Niku sebagai vaksinasi liput yang beriman. Menawi panjenengan boten gadah niki hancur sahabat. Masalahnya apa? Allah harus mengatakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Monggo Mbah Yes Bu. Bu, diterusakan? Nggih. Coba ayat ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Niki vaksinasinipun umat Islam yang beriman tolak corona. Bukti kenyataan. Siapa yang nyebut asma Allah, baik kalimat thayyibah la ilaha illallah, siapa yang nyebut asma Allah dengan ayat Al-Quran, idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'atun idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassan fakanat haba'an mumbassa. Biasa waqi'ah ya. Kuntum azwajan salasa washabul maimanati ma ashabul maimanah washabul mash'amati ma ashabul mash'amah wassabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im sullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunatin muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim bil مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Niki vaksinasi penyakit corona, kilan salaman salaman. Ucapanmu sedikit, hatimu kuat di hadapan Allah. Salaman salaman, Allah akan memberikan kesejahteraan walaupun ono ancaman penyakit yang menakutkan. Salaman salaman. Mantep nggih masyarakat mriki dengan waqiah. Mantep ya Bu? Mantep. Saestu. Nah, walau kalimat ayat iki wong kene aman kabeh, tentrem kabeh. Pakku aman, kelompoknya aman. Apalagi ditambah Pakku Ali beramal, karena rumongso menjadi seorang kepala desa adalah amanat Allah. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyah. Aku seorang pemimpin, urusan pemerintah amanat rakyat. Pak Kiai pemimpin, ngurusi masalah ilmu bermanfaat. Sampai pun Pak Kuwono pengajian-pengajian memberikan kedewaan hati, mengeluarkan rezeki yang halalnya untuk demi agama Allah. Allahumma. Di samping itu ada suatu ayat dan hadis menyatakan dengan terang, qiwamud dunya bi arba'in asya, jejeking negara iki adalah diatur patang perkara. Apa isi ilmu ulama?
Angger wong uki gelem nganggo ilmune ulama salafus saleh pendahulu kita mulai Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul menitipkan amal kepada Amirul Mukminin 4 orang, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab, Sayyidina Affan, Ali bin Abi Thalib. 4 orang adalah Amirul Mukminin, orang yang diberikan dipasrai untuk memukminkan orang di dunia. Sampai akhirnya kita mengikuti. Siapa kita ini? Termasuk kelompok wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, mengikuti Rasul, mengikuti sahabat, dan mengikuti 4 mazhab, yaitu mujtahid wal mujtahidin wa muqallidin fid din ulama il amilin. Yang punya ilmu seabrak-abrak ilmu adalah 4 orang, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sah untuk Rasulullah diikuti, namanya kelompok salafus saleh pendahulu kita yang diikuti. Sing akhirnya ono pondok pesantren Ma'hadul Islam. Ngen kula Ma'hadul Islam Miftahul Ulum. Pondok putra putri tak cari SMP dan SMK. Anak-anak kita Jawa Barat sing banyak dari Subang. Dan juga ada yang dari Cirebon, termasuk wilayah daerah yang ono BPI kata itu mana. Tapi Cirebon untuk desa kejiwan tidak ada. Mungkin belum kesana, belum ngerti. Maka untuk itu saya bicara seperti ini, bi ilmil ulama. Seorang muslim yang tidak mau mengikuti bi ilmil ulama, saya khawatir sebab akhir zaman wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin ulama. Seperti lahirnya Jamiah Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipegang oleh Kiai Sepuh Syekh Khalil Bangkalan Madura, punya santri terhormat Romo Ki Hasyim Asy'ari Tebir Joso Jombang, dan juga termasuk murid kedua yang sangat taat kepada Ki Khalil, Ki Dahlan ikan mimpin Muhammadiyah. Mulai antara NU dan Muhammadiyah orang usah perang, sing apik, sing rukun, sing damai, punya perbedaan silakan, perbedaan itu aturan manusia, tapi persoalan hukum Allah tetap sama. Perbedaan pirang-pirang, tapi karena keterwujudan kita sebagai orang muslim yang tahu ngati-hati ikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah sing diatur para aulia ilmu qurabin. Sektornya pertama, orang yang sangat suci di dalam hati, sinten tiyane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Guru besarnya siapa? Dosennya Nabi Khidir alaihissalam. Liyane laka ora ono, longko wong Batang iki laka ora ana laka. Nggih. Terus akhirnya apa? Para aulia ilmu qurabin wal qurubin ingkang tersusun organ pertama Syekh Maulana Malik Ibrahim, ingkang mengikut sertakan ilmu yang bermanfaat diikuti oleh santri terhormat yaitu Raden Rahmat Ngampel, diikuti Maulana Ishaq, langsung menuju ke wonten ing wilayah Kabupaten Kudus terus Syekh Ja'far Shadiq Sunan Kudus, mengikut sertakan karena dia adalah orang akhirnya aulia. Terus akhirnya disucikan oleh seorang aulia wonten Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon, ingkang dipun saksikan sebagai ketip utama yaitu Syekh Bahtul Kahfi, ingkang mempunyai dorongan paling terhormat di wilayah Jawa Barat. Mulai kaya sampean kabeh orang yang mengikuti perjuanganipun Syekh Syarif Hidayatullah, ojo wani-wani ninggal sholat, ojo wani-wani ninggal ibadah, ojo sauripe sampean orang nganti telapak kakinya masuk di dalam masjid. Sebab Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon itu kecilnya mulai dia balik tidak lepas dari masjid. Pak, Bu, rupanya diam semua ini betul-betul didengarkan apa marah dengan saya kira-kira? Karena kalau niki ngaos, nggih, niki nerangaken iki kok durung tekan Maulid Nabi, dereng sak, dereng apa namanya Isra Mi'raj. Ini akidah yang belum sampaikan sampean. Wali-wali songo, kok songo sih? Sangat. Wali sana yang sudah terkenal, satu gelintir orang terhormat, hanya satu orang untuk di Jawa Barat.
Syekh Syarif Hidayatullah sebagai petunjuk jadi syarif itu adalah orang mulia hidayah yang orang Jawa Barat diajak duding-duding begini Syekh Syarif Hidayat kata-kata asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah sebelum Demak, sebelum Jawa Timur sing ngacung ke dicicik wong Jawa Barat mulai wong Jawa Barat kudu kiai ini kata ulamanya kudu besar sebab wong Jawa Barat ini sudah kena sumpahnya Syekh Syarif Hidayatullah percaya monggo, orang percaya ya mangga nggih napa nggih niki ngaji itu saya tidak bisa bersendaguro apalagi lelucon saya bukan bukan ahli badut atau ulama apa memang begini saya bicaranya lah apa tujuan kalau ngomong seperti ini saya khawatir sesuai omongannya Pak Yi saya majelis ulama kalau mau nganti kampung ini tidak ada bi'ilmil ulama sulit diadil umarok ya sekarang masih ada diadil umar adil para pemimpin Pak Lurah punya kekayaan dari sebagian rezekinya adil dikeluarkan dari sebagian untuk pengajian tak jempoli Pak buka Pakku panjang umur sehat walafiat lalu bi'atil umara karena wong kampung ki untuk berkah para wali nyambut gawe ini barokah untuk kekayaan bisa punya sumber dana yang tinggi umatnya istimewa rumahnya baik mobilnya baik kenapa? Karena piyambakipun adalah sakhawatil aghniyah piyambakipun kudu loman artinya ikhlasan nyok duit nih wong batang nyak kaya gini apa monggo mangga diberikan kepada siapa? Kegiatan orang fukara masakin sebab anane wong kaya itu dongane wong fakir sing papat adalah bidu'ail fukara wal masakin dongane wong ora duit itu sangat manjur sekali itu betul kita dongane wong ora duit niku mandi nek cara Jawa Tengah mandi mriki mustajabah sanese napa cara mriki napa pada baik mandi nggih dongane wong ora duwe wong payah wong fakir miskin sangat berharga mulane jejeke isi dunia termasuk Indonesia bi arba'atin asya bi ilmil ulama bi adlil umara ala sakhawatil aghniya bi du'ail fuqara sing nomor sekawan karena apa? Dongane wong pikir bisane dunia ini bisa berkah karena dongane wong ora duit. Loh, niki contoh. Syekh Ja'far Shadiq niku orang terkaya aulia. Karena apa? Diken nampake tanganipun sing donga Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayat ora duwe apa-apa, tapi piyambakipun berkah luar biasa berkahi wong kampung Jawa Barat. Sampai Syekh Ja'far Shadiq dadi wong kaya raya dongane Syekh Syarif Hidayatullah ditungken 40 hari 4 malam Syekh Datul Kafi tenggone gua nopo gua pada baik gini apa gitu lah termasuk yang sampai mengikuti lah mulane ana wong ora duwe digawe hati jangan sampai terjadi gini apa gitu Bapak mulane wong miskin apalagi wong miskin takwanya luar biasa wis wong ora duwe ibadah tekun masya Allah menakutkan hancurnya harta benda milik orang kaya karena apa ono wong ora duwe ndonga terus tapi kelaparan maaf nih sesuai panggung soneta yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri yang kaya janganlah bangga dan jangan pusungkan dada derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya betul
firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran. Al-Quran kitab suci. Siapa sih orang wani ngomong kitab suci? Dia adalah kotor hatinya. Ini apa ke? Firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran, keduanya itulah sama. Bu, sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampukah si miskin menjalani penderitaan? Bu, berimankah dia di dalam kekurangan? Mampukah si kaya? Bu, mampu para si kaya. Artinya apa? Wong sugih mampu para si kaya menjalani keadilan, memberikan sebagian dari hartanya. Teng 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 teng. Ayo tepuk tangan ibu-ibu. Aduh, saya nyanyi anak tepuk tangan. Bu, yuk 1, 2. Yang miskin jangan bersedih. Ayo 1, 2, 3. Coba penyanyi kafe kan. 1, 2, 3. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya orang menimbul ya. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena duitnya. Derajat manusia, oh, duit bisa mengunggahkan surga. Duit bisa mencelakakan orang. Tinggal niate. Lah datang baru ini, wong sekampung teko kabeh, datang semua teka kabeh tenggiri majelis. Terus sampean mandang, oh ini layos apa tenda? Tenda. Sound system, panggung soneta. Teka kabeh dugi mriki. Terus sampean pendengaran telinganya kuping ngungokake pengajian. Terus sampean makan dan minum ana kopi ana teh. Kula niki ana cap badake. Nggih napa nggih? Semua apa sing ditawiske adalah dimakan manusia. Ini loh yang namanya majelis yang membawa barokah seperti ini. 1 tahun sekali kedatangan maulud, kedatangan Rajabiyah, halal bihalal, nuzul Quran, kok masyarakat sama sekali pun tidak ada yang mengadakan majelis. Harta benda milikmu hilang barokahnya. Bu, mireng, krungu, bisa kok seperti itu. Contoh hadis menyatakan, majalasa kaumun majlisan yadhkurunallaha illa khaffathumul malaikatu wa ghasyyathum rahmatu wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indahu. Rawahu Muslim. Hadis sahih. Maksudnya tempat kedudukan majelis wong sekampung wilayah daerah kejiwan. Apa tujuan Anda? Kaum yadhkurunallah. Saya di sini berat enteng nyebut asma Allah. Apalagi saya kelompok Jamiah Waqiah, laporan kepada Allah terus, wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Siapakah yang ulaikal muqarrabun? Ku sapa? Sapa wong Jawa Tengah ku sapa? Siapa ya? Wong itu disapa. Wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang-orang dulu salafus soleh Muhammad Rasulullah, sahabat-sahabat, wali-wali, ulama-ulama, orang dulu penerus salafus soleh.
ninggali penghormatan wasabiquna sabiqun yuk sekali ulaikal muqarrabun, kamu semua diajak dekat kepada Allah. Supaya apa? Dekat maulud, dekat rajaban. Betul? Kira rajaban? Jadi pakai jari wis kliwat enggak apa-apa. Begitu bagi? Sebab sudah diantar. Contoh, Allahumma barik lana fi Rajab. 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. 1, 2, 3. Allahumma fi Rajab Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Monggo dikupas. Dimaksud pada waktu saat Allah memberikan berkah umur kita barik lana fi Rajab, alhamdulillah umur zaman isih utuh, durung mati, dereng pecah, isih hidup dengan tetangga kita di kejiwan. Betul? Nah, wa Sya'ban sampai tekan bulan Sya'ban, Rajaban nganter dengan Sya'ban, Sya'ban akan diantarkan waghfir lana dzunubana sampai dengan bulan Ramadan. Lah maka pengajian ini strategis, walaupun dalam keadaan Rajab itu selesai, tapi Rajab masih di tengah-tengah antara Rajab dan puasa dan Sya'ban, sedulur kerabat, bulan yang sangat terhormat. Karena apa? Sampai kepingin isi ditunggu sami'na wa atokna. Jajak aku tak merumungki pengajian di bulan Rajab, Sya'ban sampai puasa. Puasa kegiatan kultum, sholat subuh, pengajian subuh rutinan. Untuk apa? Waghfir lana dzunubana, untuk nundung mengkikis dosa-dosa itu supaya diampuni oleh Allah. Apalagi Rajabannya adalah termasuk di tengah-tengah bulan Sya'ban, bulan yang masih arwah roh-roh nenek moyang sampean iki sekarang masih di masjid. Pak, Bu, nyowone simbah-simbah buyut iki di masjid. Kalau dipandang meripat tidak kelihatan, karena latiful khabir, rahasia yang diatur Allah. Allah yang atur bijaksana. Nek ono wong ngomong bohong, buktikan nanti kalau kamu mati. Masalahnya apa? Bulan nisfu Sya'ban umum apa tidak Pakku di sini? Kalau pas tanggal 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban umum di mana-mana mengadakan sholat sunnah Sya'ban dan membaca Yasin 3 kali. Ada di sini? Mantan niku wonten. Masalahnya apa sih? Masalahnya apa? Ya ono maksud. Baca Yasin bukan hanya kebiasaan baca, ada yang menerima. Selama 1 tahun panjang punya produksi waqiah, produksi Yasin, produksi tahlil, produksi istighosah, berdoa untuk orang tua tersebut. Dia didekatkan Allah lewat anak cucunya di masjid. Sejak dulu orang itu matinya di mana? Nek mati di kejiwan, bulan Sya'ban diturunkan kembali kepada kejiwan, ditunggu sampai kurang lebih sekitar 14 hari, mulai tanggal 15, tanggal 27 nanti kembali ke sana. Mulai wong Batang, Jawa Tengah, untuk Pekalongan dan Tegal, nek ono kapan terakhir dikatakan doa munggahan. Di sini bagaimana munggah? Ada nggak itu? Berdoa mungkin tanggal 27 munggahnya para arwah. Pada tanggal 14-15 Sya'ban, arwah itu adalah menunggu doa wong kampung yang qurunallah illa khaffatul malaikah.
Malaikat-malaikat ini adalah menjaga arwah tersebut, nyawa-nyawa tersebut. Bisa dijaga karena apa? Karena dia masih membutuhkan bantuan wong sing urip. Karena menungso urip iku ana kekurangan. Ngajine kurang, salate kurang, amale kurang. Lebih-lebih orangnya ahli bakhil sampai akhirnya menyesal punya anak cucu sing ngaji kena digawe pikiran tebusan. Maaf, ini galak sidik, muka-muka sampean paham. Ngaji niki Baji Maimin. Lah, tujuannya apa? 15 Syaban para arwah rahwan niki nyawa-nyawa ini nunggu dongane anak cucunya. Karena apa? Dek tahlil menyangkut kalimat apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah. Ya tak apa-apa, nggak jauh sendiri. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Terus orang tahlil mengatakan irhamna ya arhamar rahimin, irhamna irhamna. Kalau ada orang tahlil mesti ada itu, betul? Nah, hari ini siapa membaca Yasin 3 kali, ada 2 aturan sing diterima oleh arwah. Siji diterima, pengpilu ditolak. Apa itu? Begitu sampai kabeh baca Yasin, arwah sing teng masjid dikatakan salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam sejahtera bagimu hai orang-orang yang mendapatkan rahmat. Siapa pernah mendapatkan rahmat? Karena anak cucumu, buyutmu, anak mantumu baca Yasin. Lah sing kasihan, dia tidak punya anak cucu yang soleh, tidak punya orang-orang yang dipercaya. Begitu datang di dalam masjid, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, mereka bicara, hei sepinggir, jangan di sini. Saudaramu tidak ada yang alim, saudaramu tidak ada yang ngaji, melas apa enggak? Kasihan apa betul? Lah ini judulnya. Mula kita sami diajak mengaji seperti ini, tujuannya apa? Tujuannya saling memperingatkan. Mumpung kita durung pecah, ini wis kedarung mati. Begitu tanggal 15 Syaban, anaknya sing maca Yasin gak bisa, Fatihah gak bisa, Qul huwallahu ahad kosong, ayat kursi kosong, Rabbana atina fid dunya hasanah kosong, la ilaha illallah tahlilan kosong, Yasin kosong, surat Tabarak kosong, Waqiah kosong, blong-blongan. Dia masuk untak-unduk di bawah jendela, dipancal malaikat mungkar wa nakir. Ojo nang kene kowe ora duwe jatah, melas apa tidak? Kasihan apa betul? Kalau kini panjenengan merasa kasihan, mulai anak tadi pakai ngomong sing lembut-lembut ini loh. Apa sing kecil-kecil, apa sing lembut-lembut? Sing kecil-kecil ini loh, serahkan kepada kiai kampung.
serahkan kepada ustadz kampung, serahkan kepada ulama-ulama kampung. Ini nanti orang diserahkan tahun kapan masjid akan jadi cangkang, musola akan jadi cangkang. Karena apa? Karyawan-karyawati ibadah longko laka, karyawan pabrik tumpuk-tumpukan ngelamar nanti ditolak, tapi karyawan musola, karyawan masjid laka yang berani maju. Karena apa? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Monggo. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Saben-saben menungso wong nalika urip ning alam donya, kampungmu endi kejiwan, wong kuwi mau amal perbuatan ora cocok saka syariat, ilmu ini tidak Quran, ilmu ini tidak alim, ilmu salafus soleh, hanya pakai ilmu sendiri, akal sendiri. Mardudatun, ilmu ini ditolak, latuk balu ora diterima. Kasihan boten kira-kira. Nah, kepengen ojo ditolak, syaratnya apa? Walaupun minal goblokin ma'al dololi, meluwo katut karo wong alim, dino Jumat datang ke masjid, melu-melu nang cangklaanipun tiang ingkang ahli ibadah. Kalau beduk wis dipuneke nggih, masjid biasanya wis ditabuh beduke diiringi maca Quran lho. Quran cok disedak, Al-Qur'ane meneng tok, ana meneng ya ora apa-apa meneng nggih, tapi ana sing maca Quran maca Yasin wiridan nggih napa nggih. Begitu bedok ditabuh rampung kurang lebih beberapa menit, terus diakhiri akan sholat Jumat, namanya usbu'iyatul yaum, satu minggu sekali nih cara bahasa Indonesia, di antara minggu yang akan datang yaitu Jumatan. Orang-orang ini dikumpulkan di masjid. Kangge nopo dikumpulkan di masjid? Menyelamatkan dosa satu minggu yang kemarin. Karena rumongso mboten kertas napa-napa, melu dibuset dividiai. Maka untuk itu tiang ingkang maca khutbah sebagai imam maupun si khotib dadi makmum, sing khutbah mengingatkan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei wong kang Jumatan tak ingat ke ya, kan seperti itu. Wedilah karo Gusti Allah. Wedi sing sak nyata-nyatane wedi haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo nganti sampean kedahuluan mati dhisik nek urung slamet saka umurmu selesai. Apa tiap sebab umur ku nek wis selesai jadi harus mati. Nek wis mati dikatakan mayit bukan batang. Batang apa mayit apa? Batang apa mayit? Batang karo mayit sendiri. Sampeyan lunga ning pasar gawa ayam jago dalam keadaan waras. Berani nuku mahal nggak? Jagonya harganya berapa? 200.000. Payu karena jagonya sehat. Tapi kalau jagonya mati batang betul, siapa yang mau menerima? Gak mau menerima. Walaupun itu mayit, biarpun mayit itu ada termasuk orang yang diregani, tapi kalau batang gak ada regani. Kepiye bisa nih mayitku diregani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena apa? Mayitun itu namanya tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail. Lu wis lap-lapan ora ro sing Allah ku bingung. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara wa tukhrijul hayya
من تشاء بغير حساب. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail. Kita harus tahu contoh Allah mengganti awan jadi bengi, bengi diganti awan. Terus ganti mana urip jadi mati, mati urip, urip mati, mati urip, urip mati. Loh, kok kaya begitu ya? Dulu kulo sampean ora ono alias mati. Bareng ki ono urip. Mengkobar anak mati. Ke bawah mana? Kuburan. Setelah mati di kuburan itu urip lagi. Apa ya buktikan? Nopong nggih, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai. Sampeyan kudu bisa tanggal lho iki. Tak dudui muga-muga berkah. Sebab manusia itu ora ono asal ora ono, asal ora ana terus ana berana ora ana. Iya Pak, paham sih ngomong kayak gini ya? Asal ora ana berana ora ana lagi. Karena mlebu kuburan. Gini apa nggih? Senajan masuk di dalam kuburan mayit wa tarzuqu man tasya. Mayat isi untuk dalam rezeki. Rezeki dari mana? Bagian surga dia di dalam kubur itu adalah kenikmatan kubur, padang kubur, jembar kubur. Watan suku mantasa bi ghairi hisab, tanpa batas. Sing mayat tanpa batas diberikan penghargaan. Kok mayat yang bagaimana? Nerimo ikhlas walaupun goblok tapi ikhlas beramal, ikhlas sedekah, ikhlas jamaah. Ora isa gak apa-apa, sing penting nang buinan anut kiai waladolin sanggup muni amin. Kayak kue Pak Kumu. Turminan goblokin ma'al tol bisa swarga. Amin. Sejil sudah di batang ya Allah. Hanya hidup saja. Hanya hidup saja. Enggak mikir ibadahnya, enggak mikir sholatnya, enggak mikir puasanya, enggak mikir tarawehnya, tapi mikir badannya. Ini contoh. Tolong jangan terjadi. Bodoh nih gelem posone ora gelem. Tolong aja terjadi. Insya Allah kalau manusia ini bisa membagikan waktunya, walaupun gak ngerti melu traweh, wis sing penting kesel-kesel sithik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Takut. Dan imami kepingin ngajak sing alus-alusan. Allahu Akbar. Ikuti. Biasanya kalusan gak betah, bubar dewek-dewek. Padahal wong traweh alus iku pahalanya tinggi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sing apik ngono. Tapi
sing nunggoni nang buri ora kuat. Ono sing ora kuat. Luwe-luwe imam ono sing kaya Imam Sudes. Allahu Akbar. Harus lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون الله أكبر ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده insyaallah sing ora kuat bubar. Tapi iki hebat-hebat wong ibadahku seperti itu. Lamun ora tiru Mekah ora apa-apa. Ora apa-apa. Sing penting ana sing imame harus dadi makmum pribasan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Cepet-cepete wong Jawa. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla la ta'lamuna ilmal yaqin wa tarawna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ana sing diwaca sing penting buntut-buntut ya Allahu Akbar subhanallah. Lalu ana yang aku lalu kepada Allah Akbar sami Allah kepada Allah Akbar iki salat tarawih timbangan gitu. Kita ibadah ojo digawe dolanan supaya mati kita husnul khotimah mengikuti walaupun goblok walaupun tidak mengerti nek ono wektune kesucian Ramadan kudu mengikuti tarawih Pak. Ikuti tarawih besok menjadi nyawa sing husnul mayit sing husnul nek batang ora ono regane. Jadi soneta ngomong mana badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak lagi sudi bersama secepatnya jasad direndam secepatnya jasad dibendam karena tak lagi dibutuhkan. Dulu yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Bangkai tak berguna tapi nek main bener regane. Dari kamar yang indah kasur empuk dilembuti kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Celong itu malaikat mungkar nakir ngamuk. Oh, syaratnya bagaimana walaupun goblok mlebu swarga? Nah, kalau selama ini diri perhiaskan emas lintang permata permandi cahaya. Tetapi kali ini di dalam kuburan kelak pekat mencekam
tanpa seorang teman, terputuslah pergaulan, terpucurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan, terbungkus kain kafan, betul? Ayo tepuk tangan. Lalu tadi mayat tepuk tangan. Bu, kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Menjelang apa? Menjelang nyawone dipanggil sekarat. Iki cara penyanyi cepet. Lah jur kepriye lah apike Bu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Senajan goblok ngono sekarang kei berkah iki contohnya rumok nandingin ya ngaji nih ngantos jam 3 kuat apa ya? Kuat? Aduh aku semua kuat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Monggo dengarkan dulu. Insyaallah wong wilayah daerah memiliki kejiwaan tetap swarga kabeh. Asal undang-undang ini dilakukan. Amin. Alladzina yadhkuruna Allah. Yana undang-undang sing nikmat. Niki sik ditolak dipateni kebangetan mau kejiwaan. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa junubihim wa yatafakkarun Rabbana ma khalaqta hadza Allah terus mawon terus ma khalaqta hadza Rabbana ma khalaqta hadza Rabbana ma khalaqta hadza subhanaka faqina azaban nek kepengen ringan melu-melu dicakati surga inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya langit dan bumi yang diciptakan Allah ini diatur awan karo bengi, syukuri. Bengi go ngapa, awan go ngapa. Bengi alias maghrib sampai isya go sholat maghrib, sholat isya jalan. Amin. Badane sholat isya subuhan Ramadan taraweh apa taraweh? Badane taraweh tadarus maca Quran. Nek ora bisa ora usah tadarus ngrungokne bae. Lamun ora usah ngrungokne sampean tinggal tuku roti apa telah apa buding digodhog diweke karo wong tukang tadarus. Bisa nyelametake awake sengatan api neraka kuwi yakin kaya gue apa kaya konon. Pakumu kayak kue pakumu. Nggih. Waqtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Tanda-tanda bukti
wong sing akal akan berbicara. Ya Allah Gusti, aku adalah anak putu Adam. Kenapa saya diberikan suatu hidup seperti ini? Banyak dosa ya Allah. Baru tekan di bulan Ramadan ikut tarawih terus, puasa menurut kemampuannya. Oh, akhirnya wong kampung teka kabeh mengikuti perintah Allah. Waktune pada waktu saatnya tarawih wong sekampung lanang wadon kumpul jadi siji masjid. Pak Ki sebagai imam sama sebagai makmum tanggung jawab bersaksi aku jadi makmum kiai. Pak Ki berbicara aku imamnya makmum. Untuk apa? Alladzina yadhkuruna Allah. Aku rombongane wong akeh wong kejiwan wong sing nyebut asmane Allah. Lewat apa? Waladhdallin makmum. Amin. Yadhkuruna Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Alhamdulillah saya sehat masih bisa berdiri. Wa qu'udan kalau tidak sehat saya diberikan waktu untuk duduk. Saya tidak bisa duduk jangan karena akan diganti oleh dengan tidur berbaring. Walaupun tidur berbaring saya diperintah untuk sholat. Wala junubi wa yatafakun berpikir ya Allah kenapa aku dosanya pirang-pirang dosanya banyak seperti ini. Semoga aku mengikuti travel pun goblok seperti ini. Contoh apa Allah Ta'ala mali sayang kepadaku. Oh sayang padamu Rabbana ya makhluk tahada batila. Ya Allah panjenengan gawe bumi langit gawe masjid ora sia-sia sing kebangetan sia-sia ki awakku sendiri. Akhirnya diperintah oleh Allah marilah kita semuanya anak Adam semua anak Hawa. 1, 2, 3 kok mana kabeh salatullah salatullah semua yang di dunia ini kelak akan terbenam kembali. Belum gitu. Setiap jejak jawaban diri aku akan beriman pada Ilahi untuk suatu bekal di akhir nanti. Tuhan pengasih lagi penyayang tak pilih kasih tak pandang sayang. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bapak, Ibu, anak muda, bangsa, saya berbicara mengenai masalah peringatan Isra dan Mi'raj. Hati-hati loh. Sampai sekarang Indonesia, walaupun di Palestina, awal dan akhir ini gejolak besar. Masjidil Aqsa imamnya dikarantina oleh kelompok Israel. Orang Remo letaknya dalam segi politik yang luar biasa terjadi di kota Palestina di Yerusalem.
Kau ngerti Pak Kiai, aku harus kokono adoh. Tapi kalau dipandang perlu di medsos, di media sosial, sing sumebar seperti ini, kenapa Israel selalu begitu zaman dulu sampai sekarang? Ono apa sebenarnya? Karena merasa tersinggung, orang terima. Memang ayat Allah itu memang harus tidak boleh ada yang dirobek. Apa? Sorry. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kaum Bani Israel diingatkan. Kenapa kau enggak ingat kepada kenikmatan Allah Israel? Ikut duduk tanahmu, ikut tanahnya kelompok Palestina, ekonom, ojo dijarah. Tapi kenapa sampai masjid diganggu? Masjid Palestina itu tahu pernah dikuasai oleh Israel, sampai tahu pernah diganggu, digawe tempat adalah koyote kene ya gereja. Tapi alhamdulillah konangan orang-orang yang punya akal sehat, Salman Al-Farisi membalikan menjadi Masjid Aqsa sampai sekarang. Loh, itu jembatan pertama Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan tugas Isra dari Masjidil Haram Masjid Aqsa. Mbok yo rasa takut. Ojo duweni gegabah pilih Kanjeng Nabi Muhammad itu termasuk kelompok miskin dan wong melarat tidak dihargai. Tapi ku adalah utusan Tuhan, utusan Allah. Siapa seorang nabi sedunia yang seperti Rasul? Tidak ada. Kita menerima sholat 5 waktu yang asal saka 50 waktu itu Nabi Muhammad didudukkan di kursi Husamawat di Sidratil Muntaha, pertemuan Allah kepada Muhammad. Lihatnya orang bisa ketemu hanya Rasulullah secara hidup-hidupan, bukan kalau mimpi. Ini Kanjeng Nabi Muhammad Isra kok mimpi kuwi goblok sing ngomong. Lah kata barakna haulahu linuriyahu min ayatina, ada maksud di antara sebelah kiri kanannya, antara bumi dan langit ini ada diberkahi oleh Rasulullah, karena Allah yang perintah. Bukti-bukti dengan kenyataan, contoh-contoh kekuasaan Allah yang diberikan kepada Muhammad diketahui secara langsung, sampai diperintah umatmu wajib berkomunikasi kepada Allah untuk menjalankan tugas ibadah. Namanya komunikasi. Usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i, usolli fardhu subahi, usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri. Berkomunikasi. Kalau umatmu Muhammad pasti dalam keadaan ikut berkomunikasi dengan saya. Allahu Akbar, mengakui kabiran walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila. Kata bukratan wa asila macam takbir pagi dan sore. Bukratan waktu esok subuh, wa asila sampai tekan maghrib. Ini wajahku, ini wajahku, wajahnya menghadap kepada wajah Allah. Jadi kiai nang imam, makmum nang burine imam, piyambake pun mengatakan aku ki menghadap Allah, walaupun kita adepi kuwi sok untuk imam, tapi aku menghadap kepada Allah. Nah, aku menghadap Allah dengan kata-kata sampai sumpah. Inna salati wa nusuki Allah. Macam sampai mau dorong tak madep perang apa ya? Inna salati Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sinten seorang umat Rasul bertanggung jawab. Inna sholati sak temene sesungguhnya kewajiban sholati udah kewajiban kula sholat 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Wa nusukilan ibadah sanese sholat. Seperti apa ibadah sanese sholat? Nyambut gawe, duit kena nggo makan kajos, haji, gue mangkat umroh, namanya sholate
inna sholati wa nusuki wa mahyaya ditebus nalika urip wa mamati ngantos berkah mati karena hasil sholat sampai tekan pejah lillahi milik Gusti Allah di dalam sak alam donya iki wong sing melu inna sholati milik Gusti Allah tapi sing ora mengikuti inna sholati Allah ora mengakui kayak gue kepingin diaku Allah kepingin diakoni Allah lah nek kepingin diakoni Allah melu tanggung jawab niki wau kepingin melu daftar swarga iki sapa sing nglakoni wong sing takwa seperti apa takwa dalam menjalankan tugas menurut kemampuannya sing penting iso nglakoni salat 5 waktu karena apale mung hanya Fatihah karo kulhu jalani sak uripe Fatihah dengan kul ya ayyuhal kafirun dijalani sak uripe wong amane mung pitok Fatihah kul ya ayyuhal kafirun Fatihah inna atoina kal kausar amane mung kuwi tok apale kuwi tapi dilakoni isi untuk surga Allahumma amin nggih paham ibu lah nek istilah koni temenan seperti kaya ngono anggone nglakoni ibadah iku pengakuan wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin pengakuan tersebut adalah sah walaupun goblok walaupun boten ngerti walaupun tidak paham dongane nurut ulama sampai Rabbana atina tinggal amin Allahumma sholli ala Muhammad tinggal amin tapi bisa mlebu swarga iku untung-untunge wong nunut jelas wong nunut ki ngertos ora sih ngertos niki kula nunut contoh nyong ora tuku kula mboten tumbas tapi nunut lah saya tuku sapa mbok pakune mbok panitiane sing penting aku nunut tak contone bismillahirrahmanirrahim nunut iki halal karena diparingake semono uga makmum orang sana aku model-model sing penting imame ben ngimami sana dadi makmum tinggal jalan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi imam mengatakan as'alukal fawza bil jannah nyuwun panjenengan Gusti dalane swarga kangge makmum kangge kula hebat imam itu nyelametake makmum. Assalamualaikum warahmatullahi as'alukan najata minan nar salam sejahtera bagimu ya Allah untuk umat-umatmu lan umat Rasulullah lan makhlukmu mugi-mugi ojo nganti kesengat api neraka. Hebat imam sallallahu seperti niku. Lah nek pun mengikuti imam seperti kaya niku berarti apa? Makmum sah. Mbok bilih besok mati nang ngasalipun Allah dikirim swarga bareng. Sebab ngajak takwa imame takwa makmume takwa. Pada sampai lho wonten dasare kok. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Iki dasare. Bu. Sampeyan kok wis lemes. Bu. Terus aja terus jam 1 kurang 10 menit terus ke sidik nih ki ngandaki ketakwaan goblok wae tapi swarga hebat. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta diwaca sareng insyaallah wis hafal kabeh jam 1 2 3 monggo insyaallah sareng bisa kabeh. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaran hatta
niki tak napas-napaske sebab iki wektune corona. Sampai pada maskeran muga-muga nafas iki kanggo menyelamatkan sampean kabeh. Corona aja nyengat. Muga-muga minggat dewi-dewi saking kejiwaan. Minggat ring timprono ring Indramayu ring Balongan men kobong karo ilang. Yuk sepindah malih men berkah. Allahumma wa takandake. Wasiqal ladina taqaw rabbahum bil jannati zumara. Besok wong-wong takwa kuwi digiring nang swarga bareng. Bareng karo sapa? Imam karo makmum. Rakyat sama pemimpin, murid sama guru bareng mlebu swarga, rame-rame nyemplung nang swarga. Seneng kira-kira ya. Allahumma. Yuk Bu bareng. Napas. Insyaallah. Ayo, karena napas. Insyaallah panjang umur. Kalau wis tua, tapi insya Allah trek-trekan nyuruh sejenak. Karena apa? Cinggute rada isih ireng karena apa? Memang lahir singgot karo lahir karo rambut itu adalah dhisik rambut cinggute kari mane. Nek cinggute rada ireng Pak. Tapi iki nah wis putih. Wasiqal ladzina taqaw حتى يأتونا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها Assalamualaikum tibetu bareng digiring saka donya Indonesia kejiwaan yaumul mahsyar dibuka pintu dibuka malaikat Ridwan ngomong monggo panggak sampean pundi kula kejiwaan kejiwaan niki sapa niki lurahe kula oh kumumu nggih oh sing ngen tau pernah modali karo pengajian kuwi nggih saya tuh wah dari pinter-pinter modal jadi ini sinten Banser niki oh Banser ngamarke kiai niki swarga ayo Banser sosok besok kayak kowe Pak panitia siap sampean panitiane apa belum panitiane pengajian ikhlas tadi lagi ngantuk mau ikhlas kok oh nggih alhamdulillah yang namanya surga salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Begitu malaikat Ridwan membuka pintunya ayo masuk semua ini kebahagiaanmu hasilmu traweh hasilmu Ramadan hasilmu zakat hasilmu sedekah hasilmu rajaban hasilmu maulud nabi hasilmu silaturahmi hasilmu maaf-maafan karo sedulur aja ancam-ancaman karo sedulur amin sing penting wong rukun damai apik gini apa nggih luwih-luwih para kaula muda harus pintar damai dengan teman. Kenapa sih dunia ini sebagai contoh orang yang paling hebat di muka bumi Allah adalah remaja kita, termasuk remaja putra maupun putri. Bapak Majelis Ulama ngomong Indonesia akan menjadi aman dan tenang karena pemuda dan pemudinya. Gini bang, kalau pemuda-pemudinya mengamankan desanya, mengamankan kampungnya, semua akan menjadi berkah. Allahumma. Loh, kok koyo aku nggih? Awas itu kan penyanyi ngomong.
Pemuda itu harus tahu hidupnya menjadi tolak ukur di dalam hatinya. Manusia akan menjadi aman karena terjadi hatinya lurus di dalamnya. Kalau kita tahu bahwa anak pemuda menjadi jalan hidup untuk menghadapi kemaksiatan, tapi dalam keadaan kita melakukan kebaikan, masa sore pagi untuk membaca Al-Quran. Pemuda Indonesia jangan sampai lupa mengakui amalnya. Kalau pemuda Indonesia mencari jalan yang terbaik di kampungnya, hatimu yang terbaik adalah dalam tidak ada setannya, karena nanti kalau ada setannya akan menjadi salah kerangka. Pemuda, kalau pemuda itu pemuda yang sakit keamanannya. Pemuda Indonesia, pemuda satu dua, kurang seru. Pemuda yang bangsa kita, pemuda Indonesia. Kalau kita belum di Indonesia, kita di mana? Ada di desa, menjadi orang termulia. Sering mengadakan pengajian di mana saja. Aku adalah pemuda, menjadi orang yang kaya raya. Pemuda bangsa, pemuda bangsa, pemuda menjalankan hutan ibadah pagi dan sore untuk beramal semuanya. Itulah pemuda Indonesia. Pemuda. Halo pemuda. Allahumma Bu, jam 11 besok pagi jam 8 sudah tata-tata menuju ke Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Karena tadi di WA-nya sudah mengatakan, Pak, ini nomor CA-nya untuk menuju ke Pangkalan Bun di Kalimantan, di Ahmad Bandara Ahmad Yani. Ikut kapal terbang namanya Trigana, pilotnya namanya Haji Muhammad Nasir dari Madiun. Alhamdulillah besok jam 9 harus sampai menuju ke Pangkalan Bun. Halo Pak Haji Muhyiddin, saya di sini. Oh iya. Terus akhirnya saya ingat Pak Lurah. Halo Pak Lurah. Iya, insya Allah aku tak WA Pak Lurah dari Pangkalan Bun. Alhamdulillah sana pengajian umum dalam rangka mapak bulan Ramadan. Di sini Rajabat untuk pendekatan bulan Ramadan. Mudah-mudahan marga masyarakat kejiwaan berjiwa tinggi kepada Allah, amin. Berjiwa tinggi kepada Rasulullah, berjiwa tinggi kepada para aulia, berjiwa tinggi kepada para ulama, berjiwa tinggi kepada para ustadz, berjiwa tinggi kepada pemimpin kita di masyarakat, Pak Gemu semuanya, dan pemimpin keulamaan manunggal satu ala jamyatin nahdlatul ulama. Allahumma. Nah, monggo sesarengan sholawat. Penting terakhir itu sholawat. Gila bagai kalau kerumung ini Pak Ustadz cintan ya Sayyidi ya Rasulullah. Niki rekamannya kok tahun 79 dengan Ustadz Haji Salahuddin. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya manahul jahu indallah inna musyidina qurja'u lidam bias taghfirunallah salatullah salam
sedikit tak tambahi sak menit mawon. Kula pun perasaan sebab atine wong sampeyan iki ana sing ngomong, ya wis lah, bubar bae lah cak kesuwen ana semua. Kula keplos perasaan juga. Iya, tapi mau keprimen mana menyatakan kayak gue ya kita kerasa sendiri ya gue ya sadar lah. Muga-muga terima nggih. Oh, tak kandhani sedherek sakniki. Umat Islam sing ditut kan Nabi Muhammad. Nggih napa nggih? Kalau orang segoblok-goblok orang sering membaca salawat, itu mengurangi dosa. Entah sangan selawatan maja berjanji dibakar sarful anam Allahumma sholli ala Muhammad dibaca, itu adalah tempat surga sampeyan. Nek ono wong ngomong selawatan buat apa sesat? Selawat buat apa itu termasuk ada nyimpang sok garis hukum. Aja kesusu kayak kowe lah. Takono wong ahli ilmu. Iki sing ngomong gak sembarangan, Rasul sendiri. Pada waktu saat Nabi Agung Muhammad SAW badai wafat, Pak, kurang 1 bulan Nabi Muhammad untuk interview dari Allah. Sampai Muhammad tidak tahu pernah ninggal doa kuno selama 1 bulan penuh. Akhirnya Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, panjenengan kok jarang turun dari masjid wonten napa? Aku perlu berkahi umatku seluruh dunia, sebab umatku kabeh nek wong Mekah Madinah weruh wajahku, tapi liyane ora weruh aku. Lah Siti Aisyah ngomong, lajeng kados pundi ya Rasul? Umat-umat sampean biar masuk surga sedaya, sing penting umatku kaya iki Aisyah. Sapa sing maca selawat karena dheweke adalah senang kepada aku akan berikan surga kepada dia. Lah akhirnya begitu wafat, Aisyah mengadakan pertemuan. Sahabat Abu Bakar sebagai ayahnya Aisyah dikumpul ke ayah, kula matur bahwa Muhammad itu nek disolawat itu semua besok akan tanggung jawab memasukkan surga. Oh gitu, akan didengar oleh Ali bin Abi Thalib dan Utsman, baru didengar semua dengan menantunya. Terus Aisyah mengatakan di kitabnya Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sunare kok kabeh ya. Tak balani lo an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabban nabiyya alaihi salatu wassalam aksarus shalawat. Niki pedomanipun hadis nggih, wasamratul musulu ila syafaati wa subbati bil jannah. Sapa wonge wong sing cinta mahabbah kepada Nabi memperbanyak sholawat kepada Nabi. Nek wis iso ahli sholawat kepada Nabi, surga akan dibuka karena buahnya wong sholawatan itu surga tempatnya. Mula ojo benci karo wong sholawatan. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana illana dhunubana wa ballighna Ramadana illana dhunubana. Mas, boleh ditambah sedikit Mas. Kalau tak mau sakelongkan masyarakat surat Fatihah mawon. Muga-muga Fatihah ini berkahi wong kampung corona minggat. Masyarakat aman tentrem, Pak Lurah diberikan kesehatan dan keberkahan rakyatnya. Moga nggih. Ayo ekornya masih tetap panjang sedikit. Monggo Pak Haji Mairi. Billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas shalah. Rabbi Zurriyati
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Muka-muka orang sadis sampai ahli ibadah kami. Karena ayat ini menunjukkan Rabbi ja'alni muqimas sholat, semuanya akan dijadikan orang ahli sholat. Monggo satu kali dibaca bersama. Insyaallah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati ya Rabbana wa taqabbal sampai bertimbang nafas yang sudah penyakit. Nafas gua tak sedekah dia nang jodohnya sampai muka-muka sampai lepas dari penyakit nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum ibadah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mekaten para rawuh doa kula serahkan dhateng sesepuh. Muga-muga barokah pengajian menika. Barangkali ada suatu tutur kata kami yang tidak sopan, sekaligus mengapunten segala itu, terutama para panitia penyelenggara dan juga para sepuh. Saya akan pamit kepada Pak Guru dan pamit kepada panitia kaji ini. Mohon maaf dan mohon maaf pada Ibu Bapak. Saya pamit kembali ke Batang.
jam 9:89 menuju ke Panglantung di Kalimantan. Semoga berkah manfaat. Berkati doa masyarakat sesepuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.